Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexandriani Makfiroh dari kelas Biologi 1A, absen 5. Saya akan menjelaskan materi tentang menelusuri konsep dan urgensi harmonik, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dia biarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasan Mill pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Nuriyati dari kelas TMB 1A nomor absen 6. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mengapa diperlukan harmonisasi kewajiban dan hak warga negara serta warga negara Indonesia. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji mendalam, mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Betapa tidak, di satu pihak, implementasi hak dan kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya kehidupan demokrasi. Di lain pihak, hanya dalam suatu negara yang menjalankan sistem pemerintah demokrasi, hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara dapat terjamin. Pengaturan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara secara lebih operasional ke dalam berbagai peraturan perundangan sangat bermanfaat. Pengaturan demikian itu akan menjadi acuan bagi penyelenggara negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang ketika mengoptimalkan tugas kenegaraan. Sedangkan bagi masyarakat atau warga negara, hal itu merupakan pegangan atau pedoman dalam mengaktualisasikan hak-haknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya adalah mengenai keseimbangan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan terjadi pertentangan akibat hak dan kewajiban yang tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Tetapi, pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadrian Sanjaya dari kelompok 4 akan menerangkan tentang menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama adalah sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat. John Locke adalah seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta tahun 1215, Piagam Perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua adalah Revolusi Amerika tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence, Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli tahun 1776, merupakan hasil revolusi ini. Yang ketiga adalah Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya, yaitu Louis XVI yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration destroyed the home education, atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM semakin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan, yaitu kebebasan untuk beragama, freedom of religion. Yang kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech. Yang ketiga adalah kebebasan dari kemelaratan, freedom from want. Yang keempat adalah kebebasan dari ketakutan, freedom from fear. Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai norma, sikap dan hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Yang kedua adalah sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian rupa. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, seakan-akan menjadi pemarah, suka mencaci, dendam, perang antar kampung dan suku. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergejolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis.
karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Yang pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Yang kedua, sumber terjadinya sebagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengsarkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antar suku, antar umat beragama, kelas sosial, kampung, dan sebagainya. Sifatnya pun bukan vertikal antara kelas atas dengan kelas bawah, tetapi justru lebih sering horizontal antara sesama rakyat kecil, sehingga konflik yang terjadi bukan konflik yang kolektif, tetapi konflik destruktif, bukan fungsional tetapi disfungsional, sehingga kita menjadi sebuah bangsa yang menghancurkan diri sendiri. Ada satu pandangan bahwa Indonesia harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Etinitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu dan kelompok masyarakat, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Yang ketiga adalah sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak-hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: yang pertama, mengamandemen UUD NRI 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disebut ABRI. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, otonomi daerah. Yang keenam, mewujudkan kebebasan pers. Yang ketujuh, mewujudkan kehidupan demokrasi. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Danda Putra Wijaya, absen 17, kelompok 4, ingin menjelaskan
membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Berikut ini disajikan bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NKRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Aturan dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan sebelum dan sesudah perubahan tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NKRI 1945. Perubahan pasal tersebut terletak pada penggantian kata tiap-tiap menjadi setiap dan kata pengajaran menjadi pendidikan. Perubahan kata dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara. Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai, sedangkan pengajaran adalah proses mengalihkan pengetahuan. Nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik lebih dari sekedar pengetahuan, tetapi diikuti aspek lainnya seperti keterampilan, nilai, dan sikap. Perubahan UUD NKRI 1945 memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa kita sebagian besar masih berdasarkan budaya tradisional, sedangkan iptek berasal dari perkembangan budaya asing yang lebih maju. Apabila pertumbuhan budaya bangsa kita tidak disiapkan, akan menjadi kesenjangan budaya. Perubahan budaya itu kenyataannya berlangsung dengan cepat serta dapat mengecam identitas bangsa dan negara Indonesia. Menyadari bahwa budaya kita bukan budaya yang tertutup sehingga masih terbuka untuk dapat dikembangkan sesuai kemajuan zaman. Selanjutnya, aturan dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Ketentuan mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial diatur dalam UUD 1945 pasal 33 dan pasal 34 setelah perubahan. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan, sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Dalam pasal 34 UUD NKRI 1945, upaya memajukan kesejahteraan umum dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, dan menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal ini negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik. Selanjutnya, aturan dasar Ihwal hak dan kewajiban hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen UUD NKRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Sebelumnya, perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam UUD NKRI 1945 hanya terdapat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Setelah amandemen keempat UUD NKRI 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri dengan judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga Ihwal Kewajiban Asasi Manusia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatul Maghfirah dari kelas Tadris Biologi 1A. Kali ini saya akan melanjutkan kembali materi terkait mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni dan hak negara dan warga negara yang sebelumnya telah teman-teman pelajari pada video sebelumnya.
Pada video sebelumnya, teman-teman telah belajar terkait pengertian dari hak dan kewajiban, kemudian adanya korelasi antara hak dan kewajiban. Selanjutnya ada sumber politik, historis, dan sosiologis dari hak dan kewajiban warga negara, dan juga dinamika dari hak dan kewajiban dalam berbagai aspek. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ke materi tersebut. Baiklah, kalau ditanya apa sih esensi dan urgensi harmonik kewajiban dan hak negara dan warga negara, kita dapat melihatnya dalam berbagai pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan agama. Disebutkan Pancasila, sila ke-1 menjadi basis dari sila-sila lainnya. Nah, kita tahu Pancasila itu susunannya hierarkis piramidal. Sila pertama mendasari sila-sila berikutnya. Melalui pendekatan agama ini mengartikan bahwa dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan hak dan kewajiban di negara kita didasari oleh sila pertama. Ini dapat kita lihat buktinya, yaitu pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan di mana negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara juga menjamin kebebasan tiap penduduk pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, hak dan kewajiban memang penting. Sumbernya, dasarnya juga harus jelas bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak. Yang kedua yakni pendekatan pendidikan dan kebudayaan terkait pentingnya dan urgensi dari hak dan kewajiban warga negara. Nah, kalau kita melihat pendidikan dan kebudayaan itu dua hal yang sangat erat. Jadi, pendidikan diselenggarakan dalam rangka proses pembudayaan. Kita tahu tujuan pendidikan di Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 1945 yang diatur pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Pendidikan selalu berjalan prosesnya, tidak memandang usia, seiring dengan waktu untuk mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Harapannya semakin ke depan di Indonesia semakin maju, tentunya dengan tidak melupakan budaya kita sebagai orang Timur. Kita perlu tahu bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mentargetkan di tahun 2025 untuk bisa mewujudkan insan Indonesia yang cerdas, terampil, dan kompetitif. Nah, dari aspek pendidikan dan kebudayaan seperti yang tadi sempat saya sampaikan, bahwa tujuan pendidikan di Indonesia di tahun 2025 adalah menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, atau disingkat I2C dan K 2025, meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional dan sosial, cerdas intelektual, cerdas kinestetik, dan kompetitif. Nah, kita bahas satu-satu pengertian dari kelima hal tersebut. Yang pertama yakni cerdas secara spiritual. Artinya, manusia di Indonesia itu harus mengolah hatinya, mengolah hati nuraninya untuk menjadi pribadi yang baik, beriman, dan bertakwa, serta berakhlak mulia. Cerdas secara emosional dan sosial, harapannya manusia Indonesia mampu mengolah rasa dengan baik, mempunyai sensitivitas yang baik terhadap sosial, lingkungan, dan mampu mengolah rasa dengan baik sehingga tidak menjadi manusia yang gampang diprovokasi, peduli dengan lingkungan sekitarnya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, cerdas secara intelektual yang mampu ilmu dan teknologi serta mampu mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian cerdas kinestetik. Artinya manusia Indonesia harus mampu mengolah raganya dengan baik supaya mempunyai raga yang sehat, yang terampil, dan yang energik. Dari keempat kecerdasan ini, spiritual, emosional dan sosial, dan intelektual, kinestetik akan melahirkan manusia Indonesia yang kompetitif,
yang mau bersahabat dengan perubahan zaman, inovatif, kreatif, dan produktif, itu harapannya. Yang ketiga yakni pendekatan perekonomian dan kesejahteraan nasional. Terkait hal tersebut diatur dalam pasal 33 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, serta pasal 34 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Kita tahu perekonomian kita didasarkan atas asas kekeluargaan. Artinya perekonomian ditujukan agar semua rakyat bisa menikmati hasilnya, bisa bekerja sama untuk mewujudkan ekonomi adil dan merata. Oleh karena itu, beberapa sektor dikuasai oleh negara supaya kepentingan masyarakat terkait ekonomi bisa terpenuhi. Oke, kemudian yang keempat, yakni pendekatan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau yang bisa disingkat Sishankamrata oleh TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. Pengaturan fungsi dan tugas TNI dan Polri dalam undang-undang tentunya bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dari kedua lembaga tersebut. Kita sebagai rakyat harus mendukung usaha pertahanan dan keamanan negara kita sesuai dengan profesi kita, tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.